Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ungkapan, if looks could kill, adalah ungkapan umum dalam bahasa Inggris di zaman modern. Tetapi apakah Anda berpikir tentang dari mana ekspresi ini berasal? Bagaimana jika pandangan memang benar-benar bisa membunuh? Bagi banyak budaya di seluruh dunia dan melintasi batas-batas geografis dan agama, telah lama ada di kepercayaan akan hal itu. Dan bagi orang-orang dengan kemampuan mata jahat ini, bukan hanya sekedar kiasan belaka, tetapi ancaman yang sangat nyata untuk diwaspadai. Penyakit pandangan mata itu benar adanya. Seandainya ada sesuatu yang dapat mendahului ketetapan Allah atau takdir, maka pastilah pandangan mata itu yang mendahuluinya. Karena itu, jika kalian diperintahkan untuk mandi untuk pengobatan penyakit al-ain, mandilah. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Pandangan ain, mata jahat. Kepercayaan pada kutukan yang dapat disampaikan melalui tatapan jahat ini dapat ditemukan di berbagai budaya di sepanjang sejarah dunia, terutama di Asia Barat, Amerika Latin, Afrika Timur dan Barat, Amerika Tengah, Asia Selatan, Asia Tengah, dan Eropa, khususnya wilayah Mediterania. Dalam bahasa Arab disebut al-ain, mata. Dalam bahasa Spanyol itu adalah mal de ojo. Di India mereka mengatakan dristi. Di Ethiopia disebut Buddha. Di Pakistan itu disebut nazar. Dan terus merentang selama ribuan tahun dan disebutkan dalam teks-teks agama Islam, Yahudi, Kristen, dan keyakinan lainnya. Apapun yang dikenal sebagai ain atau apapun sebutannya, serta apapun literasi yang diambil, konsep dasar mata jahat ini sebagian besarnya sama dan cukup sederhana di permukaan. Penyakit mata ain. Seseorang yang menginginkan musibah disertai niat buruk pada orang lain dengan melemparkan pandangan jahat ke arah targetnya, mengutuk mereka dengan berbagai efek yang dapat berkisar mulai dari gangguan kecil, penyakit, hingga nasib buruk yang berulang. Terkadang bisa menjadi gangguan berat dan bahkan kematian, tergantung pada kekuatan jahat yang dilemparkan. Kutukan ini biasanya juga dilepaskan pada seseorang ketika mereka benar-benar tidak menyadarinya. Dan mereka mungkin bahkan tidak tahu bahwa mereka telah terkena ain sama sekali, sampai efek buruk mulai menumpuk dan akhirnya mulai menjadi masalah. Efek dari ain sama sekali bisa tidak terduga. Mulai dari masalah anak kecil yang terus menangis, hingga datangnya penyakit-penyakit besar seperti serangan jantung, kanker, gangguan pada benda, hewan, dan tanaman, bahkan kematian. Dalam beberapa budaya, mata jahat bahkan dapat dilemparkan melalui kata-kata saja, termasuk bahkan dari pujian dan juga sangat mungkin untuk menimpakannya kepada diri sendiri. Mata jahat bisa datang ketika seseorang menatap diri sendiri di cermin dan merasa kagum pada diri mereka sendiri. Dalam kasus lainnya, melemparkan mata jahat sebagai kutukan dari dirinya sendiri terkadang dilakukan pada orang lain tanpa sadar, tanpa adanya niat buruk sama sekali, ke titik di mana di masa lalu orang-orang yang percaya mereka dan akan menutup mata diri mereka sendiri, atau bahkan mencungkil mata mereka sendiri keluar. Dalam banyak tradisi juga telah lama dikatakan bahwa kekuatan mata jahat didorong oleh kecemburuan dan kekaguman dari orang-orang di sekitar yang sangat sukses, yang melalui tatapannya yang tamak dapat bekerja untuk mengurai dan merusak kesuksesan yang telah membuat mereka jatuh iri dan kagum. Ini adalah ide yang secara khusus dianut oleh orang-orang Yunani kuno. Heliodorus dari Emesa pernah menulis ini. Ketika seseorang melihat sesuatu yang luar biasa dengan mata iri, ia memenuhi atmosfer sekitarnya dengan energi yang merusak dan mentransmisikan ke dalam apapun yang terdekat dengannya. Mata yang bisa membunuh. Tidak peduli apa bentuknya, kepercayaan pada mata jahat dalam satu bentuk atau yang lainnya, ini kembali ke ribuan tahun yang lalu. Setidaknya pada era Sumeria, dan mungkin bahkan lebih jauh lagi kembali ke kabut waktu yang lebih lama. Di era Romawi, diyakini bahwa tidak hanya orang tertentu,
tapi semua orang dapat memegang kekuatan mata jahat ini. Dan para filsuf Yunani kuno menghabiskan banyak waktu untuk merenungkan kekuatan kutukan ini. Misalnya dipikirkan oleh filsuf Yunani Plutarch bahwa orang-orang dengan mata biru memegang kekuatan paling besar untuk memiliki mata jahat. Dan dia memang memiliki seluruh penjelasan tentang bagaimana menurutnya hal itu bisa bekerja. Menurut Plutarch, ain adalah hasil dari sinar yang tak terlihat yang dapat dipancarkan dari mata dan jika cukup kuat bahkan bisa membunuh. Menariknya, gagasan bahwa orang-orang dengan mata biru atau hijau lebih mahir dengan kutukan itu adalah gagasan umum di wilayah Mediterania dan Aegean. Mungkin karena warna itu adalah warna mata yang lebih jarang ditemui yang membawa suasana misteri. Para filsuf Yunani lainnya seperti Pliny the Elder juga banyak berbicara tentang mata jahat dan mengatakan bahwa orang Afrika sangat mahir dalam hal itu, memegang kekuatan dengan mata dan bahkan dapat membunuh mereka yang menjadi korban tatapan mata. Dengan kepercayaan yang tersebar luas pada mata jahat, orang mungkin mendapati dirinya bertanya-tanya, apakah ada cara untuk menangkisnya dan melindungi diri dari kekuatan jahat ini? Dan iya, ada banyak cara-cara yang digunakan untuk menjaga agar efek dari mata jahat tidak banyak dan beragam, seperti keyakinan berbeda dalam bentuk yang diambil dan budaya orang-orang yang mempercayainya. Dalam tradisi Islam cukup sederhana dengan menggunakan ruqyah, menyebut nama Allah saat memuji sesuatu. Misalnya dalam Islam adalah umum untuk mengatakan Masya Allah atau Tabarakallah dan Subhanallah ketika memuji pada sesuatu. Ini dilakukan untuk menangkis kecemburuan yang sedemikian umum dari kutukan mata jahat. Seorang muslim juga dapat membaca surat 3 Qul, yakni Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Masing-masing 3 kali untuk melebur efek berbahaya dari mata jahat, termasuk juga menggunakan ayat kursi. Penggunaan jimat untuk menolak dan mengobati ain sangat terlarang dalam Islam. Maka ruqyah syariah menjadi solusi untuk menyembuhkan gangguan mata jahat. Dalam kitab Fathul Bari, Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan penyakit ain sebagai berikut. Penyakit ain adalah pandangan suka disertai dengki yang berasal dari kejelekan tabiat yang dapat menyebabkan orang yang dipandang tersebut tertimpa suatu bahaya. Beliau juga berkata, sesungguhnya ain dapat terjadi bersama rasa takjub meski tanpa disertai rasa iri, meskipun dari orang yang mencintai dan dari orang yang soleh. Dalam keyakinan Islam, pandangan jahat atau ain tidak hanya datang dari pandangan iri dengki. Seseorang yang mengungkapkan pujian tanpa mengingat Allah, maka berpotensi menimpakan ain kepada orang yang dipuji tersebut. Tidak hanya orang, mata jahat juga bisa menimpa hewan, bahkan benda-benda lainnya jika dipuji tanpa menyebut nama Allah. Serangan mata jahat juga tidak hanya terjadi pada pandangan langsung. Ain juga bisa datang dari foto, video, bahkan imajinasi yang membayangkan seseorang. Efek dari ain sendiri bisa sangat beragam, mulai dari gangguan kecil seperti pusing, perubahan perilaku, tanaman yang mati, benda-benda menjadi rusak, pingsan, hingga kematian. Ada banyak hadis-hadis yang menyatakan keberadaan ain yang akan saya sertakan di akhir artikel. Dalam Yudaisme atau Yahudi, seseorang dapat menyatakan bi'li ayin hara, bahasa Ibrani yang bermakna tanpa mata jahat, atau hanya meludah 3 kali dan dianggap sebagai cara yang terbaik untuk tidak terlalu bangga dengan barang-barang pribadi seseorang yang berharga. Dalil-dalil tentang ain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang dari kalian melihat sesuatu yang menakjubkan dari saudaranya, pada dirinya atau pada hartanya, maka doakan keberkahan padanya, karena sesungguhnya penyakit ain itu hak, benar. Hadis riwayat Ahmad. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan dari Abu Umamah bin Sahal bin Hunayf, ia berkata, Amir bin Rabi'ah melewati Sahal bin Hunayf ketika ia sedang mandi. Lalu Amir berkata, aku tidak melihat seperti hari ini, kulit yang lebih mirip keindahannya dengan kulit wanita yang dipingit.
Mengetahui hal itu, Sahal langsung terjatuh, lalu dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, "Selamatkanlah Sahal yang sedang terbaring sakit." Beliau bersabda, "Siapa yang kalian curigai telah menyebabkan ini?" Mereka berkata, "Amir bin Robi'ah." Beliau bersabda, "Kenapakah seseorang dari kalian membunuh saudaranya? Seharusnya apabila seorang dari kalian melihat sesuatu pada diri saudaranya yang menakjubkan, hendaklah ia mendoakan keberkahan untuknya." Kemudian beliau meminta air lalu menyuruh Amir untuk berwudu. Amir mencuci wajahnya, kedua tangannya sampai ke siku, dua lututnya dan bagian dalam sarungnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkannya untuk menyiram bekas airnya kepada Sahal. Begitu pula hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Asma binti Umais, "Mengapa aku lihat badan anak-anak saudaraku ini kurus kering? Apakah mereka kelaparan?" Asma menjawab, "Tidak, akan tetapi mereka tertimpa ain." Beliau berkata, "Kalau begitu bacakan ruqyah bagi mereka." Hadis riwayat Muslim, Ahmad, dan Baihaqi. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.